Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Rahmawati Ruhiat. Di sini saya akan mempresentasikan analisis cerpen berjudul Keadilan karya Putri Wijaya melalui pendekatan mimetik. Cerpen sendiri yakni salah satu karya sastra yang berbentuk cerita pendek. Biasanya cerpen hanya ditulis untuk dibaca sekali duduk, tidak seperti novel yang memerlukan waktu yang lebih banyak untuk membacanya. Pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik menurut Abrams yakni pendekatan karya sastra yang memfokuskan pada hubungan karya sastra tersebut dengan keadaan di luar dari karya sastranya. Cerpen Keadilan karya Putri Wijaya ini menceritakan seorang tukang es podeng yang berjualan di alun-alun, dan ketika ia datang selalu dikerubuti anak-anak. Tidak ketinggalan dengan anak-anak, Pak Ahmad juga seringkali ikut mengerubuti abang es podeng. Pak Ahmad adalah seorang bapak-bapak yang sudah berusia, tetapi masih gemar membeli es podeng. Tidak jarang istrinya terheran-heran melihat tingkah lakunya. Dan yang terakhir yaitu Pak Sersan. Menceritakan bahwa Pak Sersan sebagai orang yang emosian, ia bahkan menodongkan senjata api kepada kerumunan yang tengah membeli es podeng. Bagaimana menganalisis cerpen berjudul Keadilan karya Putri Wijaya dengan pendekatan mimetik? Seperti hakikatnya pendekatan mimetik, begitu pula dalam analisis cerpen Keadilan karya Putri Wijaya. Analisis akan fokus membahas dan menjelaskan kondisi yang terdapat pada cerpen dengan kondisi di luar cerpen tersebut. Hal-hal yang dianalisis dari cerpen berjudul Keadilan karya Putri Wijaya. Di awal cerita, penulis menjelaskan salah satu tokoh yang terdapat pada cerita. Ada suatu masa saat banyak pedagang es podeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Hal ini menunjukkan pengarang mengetahui bahwa banyak sekali orang yang merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan dan bekerja. Di akhir paragraf pertama, pengarang mulai menceritakan sosok Pak Ahmad. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es podeng putar dan merasakan suasana cerianya. Pengarang menjelaskan mengenai suasana pada saat mengantri membeli sesuatu yang menarik. Terlebih, kebanyakan yang membeli adalah anak-anak. Maka suasana cerialah yang tercipta. Menunggu antrian dengan keceriaan, bercanda dengan teman yang juga sedang menunggu antrian, situasi tersebut sangatlah menyenangkan. Pada suatu hari yang terik, anak-anak di alun-alun sedang menaikkan layangannya. Tukang es podeng itu lewat. Pengarang menjelaskan mengenai keadaan alun-alun. Memang, biasanya alun-alun menjadi tempat untuk bermain, berkumpul, atau hanya sekedar jalan-jalan saja. "Jangan ribut!" teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam." Situasi yang digambarkan oleh pengarang yakni ketegangan, karena tokoh Pak Sersan berteriak marah-marah agar seluruh pembeli yang saat itu sedang berebut untuk membeli es podeng tidak ribut, karena ada anaknya yang sedang sakit di dalam. "Aku dulu!" teriak Pak Sersan marah. "Podengnya yang merah." Karakter orang memang berbeda-beda. Pak Sersan adalah contoh dari orang yang selalu ingin didahulukan, merasa istimewa, dan seringkali meluapkan emosinya. Pengarang kemudian menambahkan situasi baru, yaitu kepanikan dan perasaan gugup yang ia berikan untuk tokoh penjual es podeng. Tukang es podeng pun panik. Ia mengambil es podeng berwarna oranye. Pak Sersan kembali membentak. Pada situasi tertekan dan ketakutan, biasanya orang memang akan selalu melakukan hal-hal yang salah. Contohnya pada pedagang yang diburu-buru oleh pembelinya, atau seseorang yang gugup saat berpidato, dan lain sebagainya. Situasi kembali ricuh, dan Pak Sersan berkata, "Diam kalian, aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." Kericuhan yang dihasilkan oleh anak-anak membuat kesabaran Pak Sersan habis, dan ia mengacungkan pistolnya. Sering kita jumpai ketika kesabaran seseorang sudah habis, maka ia akan gelap mata, melakukan sesuatu yang bahkan tanpa ia sadari. Apalagi ketika marah demi membela dan melindungi orang lain. Pasti ia akan melakukan segala cara untuk membela dan melindungi orang tersebut. "Bukan saya, Pak, anak ini," kata tukang es podeng. Pak Sersan kembali marah dan tetap menuduh tukang es podeng sebagai pelakunya. "Bukan saya, Pak," ulang tukang es podeng. Seseorang seringkali melemparkan tanggung jawab, tidak merasa bersalah, dan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah ia perbuat. Pak Ahmad berkata, "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah."
Akan ada orang baik yang memiliki hati mulia. Ia rela disalahkan demi melindungi orang lain. Dengan legowonya berkata bahwa ialah yang salah dan siap pasang badan untuk membela orang lain. Pengarang menambahkan konflik baru dalam ceritanya, ketika kebaikan hati dari tokoh Pak Ahmad kembali diberikan kepada tukang es podeng dengan menyuruhnya pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi, tetapi apa yang dilakukan tukang es podeng sangatlah membuat Pak Ahmad terkejut. Ketika akan pergi, tukang es podeng bertanya, "Bapak yang beli es kemarin dekat lapangan?" Pak Ahmad mengiyakan pertanyaan tersebut. "Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal. Ayo bayar." Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad sempat mengelak, tetapi tangannya terluka, dan Pak Ahmad tidak membalas serangan tersebut. Seperti kata peribahasa, air susu dibalas air tuba, yang artinya sudah melakukan kebaikan untuk orang lain, tetapi malah dibalas dengan perbuatan jahat. Di akhir cerita, pengarang memberikan latar suasana yang sedih. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. "Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini?" bisik Pak Ahmad. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, tentunya sangatlah tahu bagaimana besarnya usaha yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Akan sangat kecewa melihat anak muda saat ini yang seharusnya menjadi penerus bangsa, malah berbuat di luar nalar, berbuat seenaknya, meremehkan perjuangan para pahlawan, dan sebagainya. Pelajaran yang dapat diambil. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dalam cerpen berjudul Keadilan karya Putu Wijaya ini, terutama mengenai kesabaran, keadilan, perlunya saling memahami satu sama lain, terus berbuat baik meskipun kebaikan tersebut tidak dibalas dengan kebaikan lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.